Halo teman-teman Motor Plus, jumpa lagi bersama saya Nurul. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja teman-teman. Di video kali ini saya bakal ngebahas cara pasang soket charger di motor tua kayak gini nih. Motor-motor keluaran lama kan nggak ada nih namanya soket charger. Padahal sekarang tuh kebutuhan kita akan smartphone atau gadget itu penting banget. Makanya diharapkan di motor juga ada soket chargernya supaya gadget kita tuh tetap penuh baterainya teman-teman. Makanya kalau motor-motor tua kayak gini gimana cara adanya kita pasang nih charger aftermarket. Gimana cara pasangnya? Simak terus video ini teman-teman. Hal pertama yang harus kalian siapkan buat pasang soket charger di motor sudah pasti nih alat chargernya nih teman-teman. Ini banyak banget sih sekarang dijual di marketplace, harganya juga terjangkau. Mulai 20 ribuan kalian udah dapet nih soket charger. Sekarang juga kalau saya lihat ya, jenisnya itu beragam nih. Mau kalian yang ada fast charging, fitur fast charging cepat ngecasnya itu ada juga ternyata yang dijual buat motor. Kalau ini modelnya yang biasa nih. Sebenarnya kalian tinggal pilih sesuai selera sih. Kalau yang ini model biasa, tapi di sini ada nih voltmeter, jadi bisa nunjukin kalau nyala nanti ada angka voltmeter si akinya berapa. Kalau ini soketnya biasa 2,1 ampere, jadi 5 volt, bukan tipe fast charging. Tapi kalau buat kalian yang cari soket charger, saya punya tips nih. Usahakan carinya yang ada bagian ininya nih teman-teman. Pelan-pelan. Nah, ada ininya nih. Ini namanya sekring teman-teman. Jadi di kabelnya ini udah ada sekring tambahan tersemat dari si soket chargernya. Tujuannya apa? Jadi sewaktu-waktu terjadi korslet sama si soket chargernya ini, dia tuh nggak bakal merusak sistem kelistrikan di motor kalian karena otomatis diputus lewat si ini nih dia. Jadi itu teman-teman. Kalau model terserah aja, tapi saya rekomendasikan usahakan yang ada bagian fuse-nya nih. Nah, buat cara pasangnya kayak gimana? Pertama itu yang harus kalian siapkan tentu tempat nih. Ini mau diletakkan di mana? Nah, kalau kayak di Yamaha NMAX ini saya udah bikin lubang nih teman-teman. Jadi kalau sini kameramen bisa lihat. Jadi kalau dilihat nih, saya udah bikin lubang di sini. Ini kalau bikin lubang kayak gini nih, ini saya pakai bor ya. Jadi bisa juga pakai pisau atau apapun yang bisa bikin lubang bulat buat dia masuk. Tapi ini selera ya, kalau kalian nggak mau di sini, mau ada di sini, ya juga bisa juga. Kalian tinggal bolongin di bagian sini. Atau kalau mau diikat di sini, bisa juga tapi jelek kelihatannya teman-teman. Gitu. Setelah dibolongin, ya kita tinggal pasang aja nih dia. Karena ini juga sebenarnya gampang teman-teman. Kabelnya cuma ada dua nih. Yang satu merah ini biasanya kita hubungkan ke arus ya. Jadi ke kutub positif. Kalau ini negatif buat massa nih, jadi nanti kita cari tempat-tempat buat mengambil massa agar ini nyala teman-teman. Sekarang gue bakal coba pasang nih teman-teman. Jadi sebelum pasang biar memudahkan ini, si spoon soketnya dicopot dulu, jadi kabelnya kita lepas nih. Nah, setelah lepas kayak gini, bulutannya kita tinggal masukin ke lubang yang udah kita bikin. Masukin aja nih dia. Pelan. Oke. Putar, pastikan posisinya pas sesuai keinginan kalian. Ini maaf nih teman-teman, kotor ya, soalnya ya malum deh. Motornya kan dipakai harian, jadinya agak-agak kotor. Nah, setelah masuk kayak gini nih ini dia ada sistem penguncinya teman-teman. Jadi nggak perlu dilem atau dikasih baut, nggak perlu, karena dia di soket charger aftermarket ini udah ada sistem penguncinya model puter. Kita masukin lagi penguncinya, kita puter nih. Kita puter sampai mentok, jadi dia bakal ngejepit nih dan posisinya jadi kuat, nggak perlu nggak perlu lem, nggak perlu dibaut juga, jadi tinggal diputer. Sip, dia udah pasang kenceng kayak gini. Nah, tinggal kita pasang lagi nih kabelnya. Jangan lupa nih kabel merah ini, yang warna merah ini kita pasang di kutub positif. Kita cari nih, ini negatif, ini positif. Jadi ini yang positif kita masukin ke kutubnya sini. Oke, merah positif. Pasang lagi nih karetnya supaya dia terlindungi dari air dan nggak mudah karat. Sebelah lagi nih yang negatif kita masukin. Oke, nah setelah terpasang, ini dua kabelnya kemana? Nah, kita mulai dari kabel yang hitam dulu nih teman-teman. Kabel yang hitam ini harus kepasang di massa nih sebagai massa. Jadi kita harus cari massa di motor. Biasanya kita taruh di rangka-rangka yang berbahan besi.
Jadi biar gampang nih, kalau saya lihat sini ada lubang nih kan ya, ada lubang dan ada baut yang nggak kepake. Jadi saya mau pasang kabelnya itu di sini aja nih, di baut ini. Bautnya saya kendorin, terus dililitin nih kabelnya. Nah, ini kalau buat masanya ini teman-teman, kalian pastikan juga nih si besi tempat masanya ini nggak ada karat ya. Jadi masanya tuh bisa bener-bener bagus. Nah, kalau ada amplas juga boleh juga diamplas sedikit biar masanya buat masanya lebih bagus teman-teman. Sekarang tinggal kabel yang merah ini nih. Nah, kabel yang merah ini kan sebenarnya tujuannya buat cari listrik ya, listrik dari motor. Ini upayakan jangan langsung dipasang di aki, karena kalau dipasang di aki itu motornya mati tapi si chargernya masih bisa nyala. Ya emang enak juga sih motornya nggak harus nyala, tapi kita bisa charger gadget. Tapi masalahnya itu kalau kayak gitu nanti akinya bisa gampang tekor teman-teman. Makanya lebih baik ini disambungnya itu di kabel kontak. Jadi kalau di kontak itu efeknya kalau kalian kontak on, dia baru bisa nyala si chargernya. Tapi kalau kontak off, otomatis dia juga bakal mematikan listriknya. Dengan seperti itu, kondisi aki di motor kalian bisa terjaga dan tidak gampang rusak teman-teman. Sekarang kita pasang nih, kita cari kabel kontaknya. Nah, di motor Yamaha, kabel kontaknya itu warna coklat. Nih, kalau di NMAX ini berarti warna kabelnya warna coklat. Sini nih, kalau dilihat coklat. Nah, berarti kabel merah ini kita harus sambung ke kabel coklat ini nih, biar bisa dapat arus dari kontak. Kalau di motor-motor Honda itu kalau nggak salah kabel kontaknya warna hitam teman-teman. Kita tinggal tarik, nah, udah kebuka nih kayak gini nih. Gimana cara nyambungnya? Ya kalau kalian ada yang mau diklet terus disambung, lalu dirapiin pakai isolasi bakar, boleh. Tapi kalau saya ini mau coba cara simpel aja nih. Jadi caranya kita lancipin dulu nih sedikit kabelnya, karena ini model spoonnya kayak gini juga teman-teman. Ini agak gampang nih jadi ini buat kita masukin ini. Terus kita masukin, masih belum lancip. Kalau udah rapi kita masukin di sini, agak tricky. Nah, udah keluar kayak gini kan kelihatan tuh udah kabelnya udah masuk ke spoonnya, tinggal kita lebar-lebarin nih teman-teman. Kalau udah kayak gini ya, kalau kalian mau kuatin di sini pasang isolasi boleh juga. Tapi kalau mau langsung masukin ya sebenarnya aman juga sih, karena ini kan ada cover karetnya nih. Saya masukin coba langsung ya. Oke, kabel hitam udah kepasang, kabel merahnya juga udah kepasang nih teman-teman. Sekarang kita tinggal cek ke bagian soket chargernya. Nah, ini kan tadi udah kepasang tuh dua kabelnya ya, yang merah udah kepasang, yang hitam juga udah kepasang. Nah, di sini nih ada DC meter nih, ini voltmeter nih. Jadi kalau nanti berhasil itu di sininya bakal keluar angka nih, biasanya warna biru atau merah ya. Kita bakal coba kontak on nih teman-teman. Ini kontaknya masih off. Kita on. Nah, ini kelihatan nih tegangan akinya 12,3,1,2 volt. Jadi ini udah terhubung sama si motor, udah dapat listrik teman-teman, bisa dipakai buat charging. Coba kita nyalakan motor ya. Kalau mesin dinyalakan harusnya angkanya juga bakal naik karena terjadi pengisian pada si aki motornya. Kalau motornya masih normal dia bakal naik ke 13,4. Nah itu tadi kenapa saya sarankan disambungkannya ke kabel kontak, karena saat si mesin motor nyala itu ya bagus harus listriknya lebih tinggi, nggak gampang bikin si aki core teman-teman. Sekarang kita tinggal coba cas gadget nih apakah ngisi atau enggak teman-teman. Nah ini kabel charger, ini smartphone. Sekarang kita masukin nih si kabel chargernya, kita mau tes apakah dia masuk atau enggak nih buat ngisi daya. Ini 70% tandanya masih belum ada itu ya teman-teman, belum ada kabel yang kecolok. Coba masukin nih. Nah, kelihatan kan teman-teman, berarti dia berhasil buat ngisi si charger ke handphone nih listriknya. Tapi ini karena bukan model fast charging jadi tanda cuma satu nih. Tapi kalau kalian mau beli yang model fast charging sebenarnya di pasaran juga ada tuh. Jadi proses pengisian daya ke handphonenya juga bisa lebih cepat. Kalau yang ini memang lebih lama. Saya sengaja belinya yang biasa aja. Cuma yang fast charging itu biasanya harganya itu bisa 2 kali lebih mahal daripada yang biasa nih chargernya teman-teman. Oke, sekian dulu itu tips dari saya. Semoga berguna buat kalian yang punya motor tua, lama, nggak ada soket chargernya.
tapi butuh soket charger, bisa dipasangkan sendiri. Ternyata gampang kok cara pasangnya, cuma butuh menyambung 2 kabel, kalian udah bisa menikmati soket charger di motor kalian. Buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like, subscribe juga buat yang belum. Terus kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.